Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Afransyah, nomor induk mahasiswa 563. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perusahaan yang dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum dan badan non-hukum. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari bentuk-bentuk perusahaan yaitu tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak terdaftar di pemerintah. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Unsur-unsur perusahaan yaitu 1. Badan usaha. Di sini dimaksud badan usaha yaitu setiap perusahaan memiliki bentuk tertentu, apakah berbadan hukum atau bukan berbadan hukum. Contohnya usaha dagang, CV, PT, koperasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kegiatan di bidang ekonomi, meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Yang ketiga yaitu bersifat terus-menerus, artinya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan sebagai mata pencaharian dilakukan secara terus-menerus dan bukan kegiatan insidentil. Yang keempat yaitu bersifat tetap. Bersifat tetap yaitu kegiatan usaha yang dilakukan tidak berubah dalam waktu singkat, namun dapat berubah dalam waktu panjang. Berikutnya yaitu keuntungan dan laba. Keuntungan dan laba tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan usaha tersebut. Dan yang terakhir adalah pembukuan. Pembukuan yaitu sebuah perusahaan harus melakukan catatan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas usaha. Selanjutnya yaitu jenis sumber hukum perusahaan, yaitu ada 4. 1. Perundang-undangan. Kedua, kontrak perusahaan. Ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, kebiasaan. Selanjutnya yaitu kedudukan hukum perusahaan dalam sistem di Indonesia. Yang pertama, jika dilihat dari subjeknya, maka subjek hukum perusahaan adalah 1. Pribadi. Yang kedua, pribadi hukum. Selanjutnya, jika dilihat dari objeknya, maka objek perusahaan adalah dapat berupa benda, baik berwujud atau material, dan tidak berwujud atau imaterial. Selanjutnya, jika dilihat dari hubungan hukumnya, maka hubungan hukum tersebut adalah dapat berasal dari perikatan karena perjanjian atau undang-undang. Selanjutnya yaitu asas hukum perusahaan. Asas hukum perusahaan yaitu asas-asas hukum perjanjian, asas corporate separate legal personality. Yang ketiga, asas fixing the corporate field. Yang selanjutnya yaitu asas domisili. Berikutnya, perbedaan badan usaha dan perusahaan dari segi aspek. Badan usaha dan perusahaan. Tujuan badan usaha yaitu mencari laba atau memberi layanan, sedangkan perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Fungsi badan usaha, kesatuan organisasi untuk mengurus perusahaan, sedangkan perusahaan alat badan usaha untuk mencapai tujuan. Dari segi bentuk, badan usaha yuridis atau hukum, contohnya PT, CV, firma, dan koperasi. Dari segi perusahaan tersendiri yaitu bentuknya pabrik, bengkel, unit produksi. Berikutnya adalah perbedaan badan usaha berbadan hukum dan badan usaha non hukum. Contohnya yang berbadan hukum: perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara, perseroan terbuka, dan perum. Sedangkan badan non hukum persekutuan perdata,
atau Medscape, firma, persekutuan komanditer atau CV. Dari segi modal, badan usaha memiliki badan usaha berbadan hukum terpisah dari kekayaan para pendiri atau pengurus, sedangkan badan non-hukum. Sementara harta kekayaan dalam badan usaha tidak berbadan hukum tercabul dengan harta atau kaya pendiri atau pengurus. Dari subjeknya, badan usaha berbadan hukum, dia sendiri sebagai personifikasi orang sebagai badan hukum. Dari badan non-hukum, subjek hukum dalam badan usaha tidak berbadan hukum, melekat pada pendiri atau pengurusnya. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.